Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Rahma di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pagi hari ini tepatnya 8 Juli 2024 merupakan hari terakhir proses pelaksanaan penerimaan santri baru tahap kedua Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Perhelatan penerimaan santri baru tahap kedua di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo telah memasuki hari ke-6 yang merupakan hari terakhir sejak dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 lalu. Sesuai jadwal kedatangan pada hari terakhir ini, calon santri baru dan wali santri dari berbagai daerah yaitu Jember, Sumeneb, Papua, Kalimantan, dan luar negeri berdatangan untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Antusiasme terukir jelas di wajah para wali santri dan calon santri baru sejak pagi hari dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari pengambilan nomor antrian di parkir religi Pondok Pesantren. Para calon santri baru dan wali santri juga melakukan sowan kepada Nyai Haja Nurul Isaiyah. Setelah itu menuju auditorium pesantren untuk melaksanakan serangkaian rute kedatangan proses penerimaan santri baru yang meliputi tes urin, verifikasi data, penentuan asrama, rekam KTS dan KK, pendaftaran madrasah dan sekolah atau perguruan tinggi, serta pembayaran UTAP melalui aplikasi Simantap. Hari ini hari Senin tanggal 8 Juli 2024 merupakan hari terakhir pendaftaran santri baru di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo untuk tahap kedua. Sekitar 3.000 lebih santri baru sudah kita terima di tahap 2 ditambah di tahap 1. Kami sangat berharap bahwa penerima wasiat Rasulullah hadir di Pondok Pesantren ini dapat mengabdi dan mengaji dengan baik sehingga dapat memenuhi semua harapan orang tua atau wali santri untuk menjadi generasi khairul ummah. Harapan kami semua wali santri dapat mendoakan putra-putrinya di pondok pesantren agar tetap semangat dan bahagia dalam belajar sehingga ke depan semua harapan menjadi kenyataan, dapat memenuhi semua harapan orang tua, mengabdi kepada agama Islam dan negara Republik Indonesia. Kami atas nama pengurus Iksas Alumni Sumeneb menyampaikan kesan dan pesan terkait dengan sabar tahap yang kedua. Alhamdulillah kami laporkan pertama kali untuk gelombang kedua sabar 2024 Rayon Iksas Alumni Sumeneb ada 7 bis, 6 bus besar, 1 bus long. Kemudian para santri di Sumeneb ada di beberapa kepulauan, ada Kepulauan Talango, kemudian Gili Genting, kemudian ada Gili Iyang. Kita dari Iksas Alumni Sumeneb memfasilitasi para wali santri dan santri baru dengan berjamaah berangkat bersama-sama sekitar jam 4.30 atau setengah 5 dan alhamdulillah nyampai di pondok pesantren sekitar jam 6. Dari pelayanan petugas sabar 2024 gelombang yang kedua kami memberikan apresiasi karena ini menyangkut terkait dengan nama besar pondok pesantren. Tentunya saya menghormati dan menghargai atas nama alumni Sumeneb baik tes urin dan semacamnya sebagai bentuk kehati-hatian agar kemudian benar-benar di pondok steril dari penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya. Situasi semakin padat namun tertib saat calon santri baru dan wali menuju ke tahap perjanjian dengan pengurus pesantren untuk menandatangani surat perjanjian bermaterai Rp10.000 yang berisi berbagai ketentuan penting seperti larangan penggunaan handphone, bebas narkoba, dan hal lainnya yang tertuang di peraturan pesantren. Selain itu juga harus siap lulus madrasah yang kemudian tahapan ini berujung pada rute akhir yaitu sowan kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Saya bacakan di antara 8 poin perjanjian yang harus diketahui dan ditaati. Saya baca dari nomor 3. Intinya pada poin 3, seluruh santri tidak boleh memegang HP. Ya, tidak boleh difasilitasi HP. Ketika orang tua datang berkunjung nanti, setelah selesainya masa ta'aruf 40 hari, maka bapak ibu tidak boleh memfasilitasi HP kepada anaknya karena ada salah satu keluarganya yang tidak hadir. Silakan adik-adik bisa memanfaatkan layanan Telkom, layanan telepon yang ada, layanan wartel yang ada di pondok pesantren kita, ya.
Jadi itu selain juga HP, maka laptop juga tidak boleh. Ya, laptop tidak boleh pegang laptop maksudnya. Sepeda motor pun juga di sini perjanjian nomor 3 itu tidak boleh membawa sepeda motor. Orang tua nanti datang ke sini nyambang bawa sepeda motor baru, maka tidak boleh sekalipun baru sepeda motornya, ya. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua dari santri adalah tidak boleh merokok. Ya, santri tidak boleh merokok, tidak boleh memperjualbelikan rokok, ya, menjual rokok tidak boleh. Seluruh yang berkenaan dengan rokok itu harus dihindari. Larangan-larangan yang lain sama dengan juga yang dilarang oleh agama, yaitu mengonsumsi dan mengedarkan barang-barang narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Itu tidak boleh. Yang ketiga, santri baru khususnya tidak boleh berhenti mondok sebelum lulus minimal madrasah ibtidaiyah. Ya, minimal ukuran mondok minimal lulus madrasah ibtidaiyah. Itu minimalnya. Bukan lulus SMP, bukan lulus SMA. Ya. Jadi lulus madrasah. SMP-nya sudah lulus, SMA-nya sudah lulus di sini sudah 3 tahun, tapi madrasahnya belum selesai, maka tidak boleh berhenti mondok. Orang tua juga punya kewajiban untuk mendukung, mendorong anaknya agar minimal menyelesaikan sampai pendidikan MI-nya. Alhamdulillah, kami sebagai Fornofis Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada momen penerimaan santri baru tahap kedua. Kami di sini bertugas mengarahkan, memberi pendampingan pada tamu yang mungkin masih kebingungan pada tahap pendaftaran yang ada. Ini adalah bentuk kerjasama yang baik antara panitia yang ada. Perkenalkan, nama saya Afkarina Dinil Mulisin. Saya berasal dari Jember. Saya di sini sebagai calon santri baru Pondok Pesantren Salafiyah As-Safiyah Sukorejo Situbondo. Alhamdulillah, di sini saya senang bisa mondok di pondok ini karena ini kemauan saya sendiri dan dari dukungan kedua orang tua saya. Semoga saya di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa membanggakan kedua orang tua saya, dan semoga kerasan di pondok ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Alifi Alabkar. Saya dari Sumeneb Batang-Batang akan menjadi santri baru di Sukorejo. Saya mondok dengan kemauan sendiri, ingin belajar dan mengabdi di Pondok Pesantren Sukorejo. Pesan saya, jangan lupa berjuang, belajar, dan bertakwa. Terima kasih.